Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdi hamdan hamidin ahmadu syukran jami'in ni'amihi mazidih wa salli wa sallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa memulai kajian kita tentang ilmu tasawuf, yang pada kesempatan ini kita akan membicarakan masalah definisi dan kedudukan ilmu ini. Secara bahasa, para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang asal kata dari kata tasawuf ini. Ada yang menyebut ini dari kata sofa, artinya bersih, tetapi secara gramatik kata sofa tidak akan bisa dibentuk menjadi kata sufi, sehingga secara makna diterima tetapi secara kaidah bahasa tidak diterima. Ada yang menyebut kata tasawuf berasal dari kata sof, barisan pertama di sisi Allah. Secara makna betul, tetapi lagi-lagi secara gramatik kebahasaan tidak akan pernah bisa kata sof itu menjadi kata sufi. Ada juga yang menyatakan bahwa asal kata tasawuf itu dari kata ahlus sufah, sekelompok sahabat yang dulu waktu hijrah tidak memiliki apa-apa, ditampung oleh Rasulullah di beranda Masjid Nabawi, yang mereka makan malamnya seringkali adalah jatah makan Rasulullah. Mereka dididik oleh Rasulullah, pekerjaannya senantiasa beribadah kepada Allah, jumlahnya lebih dari sekitar 70 orang, termasuk di dalamnya adalah Abdurrahman bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abu Dzar al-Ghifari dan lain-lain, termasuk Bilal bin Rabah, yang semuanya adalah orang-orang yang sangat tulus di dalam ibadah. Komunitas inilah yang dianggap sebagai bentuk komunitas awal dari kehidupan para sufi. Secara tradisi mungkin betul, tetapi lagi-lagi secara gramatik kebahasaan kata ahlus sufah tidak bisa berubah menjadi kata sufi dalam perubahan katanya. Ada yang mengatakan seperti Jurji Zaidan menyatakan bahwa kata sufi, kata tasawuf yang orangnya disebut sufi, jamaknya sufiyah, itu berasal dari kata Latin yakni sophia. Sophia artinya adalah cinta kebijaksanaan. Tetapi para ulama menolak karena kata sophia ini kalau ditulis dalam bahasa Arab bentuknya sin, ya. Sin, waw, fa, ya, tak marbutoh, sufiyah. Sedangkan kata sufiyah dalam arti tasawuf itu pakai sod. Maka huruf sin itu di dalam bahasa Arab tidak akan berubah di tengah jalan jadi sod, sehingga ini juga ditolak. Yang diterima adalah suf, yang artinya kain wol kasar. Disebut suf, orang yang memakai kain wol kasar disebut sufi. Kenapa? Karena dulu kain wol kasar ini dijadikan identitas perlawanan terhadap kehidupan yang semakin glamor dan semakin eksternal, tidak mengalami kedalaman spiritual, sehingga ini menjadi identitas para ulama salafus soleh yang sangat intens kepada Allah. Inilah yang kemudian menjadi identitas sufi. Sufi itu orang yang sudah mencapai derajat tinggi, jamaknya sufiyah. Kalau belum menjadi sufi itu bahasa kita adalah wali atau sunan. Tidak bisa disebut sufi orang yang belum punya karomah, yang belum punya ilmu laduni, orang yang belum ma'rifatullah. Sufi dipastikan sudah pasti ma'rifatullah, sufi sudah pasti punya karomah, bisa mendatangkan hal-hal yang khariqul adah, di luar hukum sebab akibat yang normal. Mereka adalah orang-orang yang istimewa yang juga sering disebut dengan khawasul khawas. Adapun mereka yang bergerak menuju ke sufi disebut sebagai mutasawwif. Mutasawwif adalah orang yang berproses menjadi seorang sufi, orang yang dekat dengan Allah. Nah, sedangkan sufi gadungan biasanya diistilahkan dengan musawwif. Hanya pakaiannya saja yang seperti sufi, tetapi watak dan perilakunya serta sikapnya jauh dari para sufi dan para auliaillah. Bapak-bapak yang saya muliakan, ibu-ibu yang saya muliakan,
kata mutasawwif atau sufi yang dalam proses menjadi orang yang proses menjadi sufi ini dibagi menjadi dua. Ada yang level mubtadi dan ada yang level mutawassit. Ada yang pemula, ada yang sudah menengah. Yang mubtadi ini disebut dengan istilah murid, sedangkan yang menengah disebut dengan istilah salik. Murid orang yang berkehendak menuju ke hadirat Allah, tetapi hatinya belum bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan ibadah. Apabila orang itu belum bisa merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya zikir, nikmatnya sholawat, hatinya belum bisa merasakan, maka tapi dia sudah taubatan nasuha, tidak mau lagi berbuat yang haram, maka orang ini namanya murid, batinnya sudah tergerak untuk menuju ke hadirat Allah. Nanti kalau dia sudah sangat istiqomah sholatnya, istiqomah zikirnya, istiqomah ngaji Qur'annya, istiqomah baca sholawatnya, saat hatinya mulai dihidupkan oleh Allah sehingga dia bisa merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya zikir, nikmatnya sholawat, nikmatnya Qur'an, nikmatnya berbuat kebaikan terasa di dalam dadanya, terasa di dalam hatinya, maka ini hati sudah mulai hidup. Hati sudah mulai hidup, hati ini mulai bergerak menuju ke hadirat Allah. Karena itu orangnya disebut salik, orang yang bergerak menuju ke hadirat Allah atau sair. Inilah derajat orang yang sudah mulai bergerak menuju Allah. Orang yang demikian biasanya sangat intens ibadahnya. Sholat malamnya sangat kuat, wiridannya sangat kuat, zikirannya sangat kuat, ahli berbuat sedekah, ahli berbuat kebaikan. Kenikmatan diguyurkan di dalam batinnya oleh Allah dalam setiap ibadah-ibadahnya. Maka pada saat dia merasakan mahabbah kepada Allah, cinta yang sangat kepada Allah, berakhirlah makom salik ini, maka orang menapaki makom terakhir yang disebut dengan sufi. Maka sufi itu batinnya penuh cinta kepada Allah, dan karena cinta itu kemudian nanti dia dibukakan hijab oleh Allah dan diberikan keistimewaan batiniah. Karena itu para ulama ketika mengartikan kata tasawuf secara istilah itu berbeda-beda. A.J. Berry mengutip apa yang dinyatakan oleh Syekh Zarruq, seorang ulama besar sufi. Beliau mengatakan bahwa definisi tasawuf itu lebih dari 2000 dan tidak ada satu definisi yang bisa mewakili definisi yang lain. Kenapa? Karena tasawuf itu persoalan batin sehingga tidak gampang untuk didefinisikan. Di antara definisi-definisi ini misalnya definisi dari Abu Husain An-Nuri, murid dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau mendefinisikan tasawuf itu adalah at-tasawwufu qaumun saffat qulubuhum min kaduratil basyariyati wa afatin nafsi wa tuharriru min syahwatihim hatta saru fi saffil awwali wad darajatil ulya ma'al haqq falamma taraku kullama siwallah saru la malikina wala mamlukin. At-tasawwufu atau as-sufi atau as-sufiyatu, kelompok sufi itu adalah qaumun, sekelompok orang, sofat qulubuhum yang hatinya suci, min kaduratil basyariyati, dari kekotoran sifat manusiawi, buruknya sifat manusiawi. Sifat-sifat manusiawi itu adalah sifat yang sewajarnya manusia memiliki itu, tetapi itu bukan hal yang bermoral gitu ya. Setiap laki-laki pasti tertarik pada perempuan, setiap orang pasti kepingin makan banyak, kepingin berlebih-lebihan. Ini sifat-sifat yang ada pada manusia, tetapi orang harus bisa melepaskan. Para sufi adalah orang yang sudah bisa lepas dari sifat-sifat ini. Wa afatin nafsi, dia bisa melepaskan diri dari keburukan nafsu. Nafsu merupakan faktor destruktif paling hebat di dalam diri manusia. Rasul sudah mengingatkan ini, a'da'aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh dari musuhmu itu bukan setan, bukan orang kafir, bukan orang muslim yang dengki, tetapi musuh dari musuhmu itu dirimu sendiri, nafsumu. Ketika orang tidak bisa mengendalikan nafsu, maka hancurlah semua harga dirinya. Nafsu ini ada dua objeknya, syahwat dan ghadab. Syahwat itu hasrat keinginan, ghadab itu daya marah. Ketika orang tidak mampu mengendalikan hasrat keinginan, maka dosa demi dosa akan terjadi. Semua dosa itu terjadi adalah karena ketidakmampuan menahan.
tidak mampu menahan hasrat keinginan inilah yang membuat orang jatuh kepada zina. Kenapa orang berzina? Tidak kuat nahan syahwatnya. Kenapa ada orang korupsi? Tidak tahan dengan kehidupan miskinnya, tidak tahan dengan godaan materinya. Kenapa ada orang sampai membegal? Karena dia tidak tahan hidup menderita dan seterusnya. Ketidakmampuan di dalam menahan diri dari keinginan inilah sebenarnya akar dari keburukan. Maka tasawuf akan sangat serius berbicara ini, dan ini adalah titik yang paling didalami oleh para sufi untuk merubah orang menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sisi lain dari nafsu itu adalah al-ghadab, daya marah, emosi. Emosi ini apabila tidak dikendalikan akan menghancurkan diri manusia. Imam Ghazali mengatakan bahwa sifat dasar emosi manusia itu adalah pemarah, pendendam, bahkan bisa membunuh. Kita bisa menyaksikan hari-hari ini bagaimana emosi itu tidak bisa dikontrol, dan jabatan yang begitu tinggi yang diperoleh dengan susah payah terbuang begitu saja. Sungguh orang yang tidak mampu mengendalikan hasrat keinginan dan emosi, maka dia akan dijerumuskan oleh hasrat keinginan dan emosi itu sendiri. Maka orang yang disebut sufi itu orang yang sudah tidak bisa lagi dipengaruhi oleh hasrat keinginan dan tidak bisa lagi diprovokasi emosinya, begitu stabil dan tenang batinnya. Tentu semuanya ini rujukannya adalah Rasulullah, orang yang tidak bisa diprovokasi oleh siapapun. Dan semua murid-murid Rasulullah yang istimewa seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman adalah orang-orang yang amat sangat mengagumkan di dalam tampilan kesabarannya. Bapak bisa bayangkan ketika Sayyidina Ali itu bangun dari sholat qobliyah subuhnya, dari sujudnya dibacok kepalanya, dan pada saat itu berdarah-darah kepala Ali sehingga tidak mampu menjadi imam. Putranya Hasan yang memimpin jadi imam, Ali makmum dengan darah yang terus terurai. Kemudian selesai sholat, Hasan memangku kepala Ali yang dibacok oleh orang Islam yang kena aliran takfiri dan merupakan cikal bakar aliran takfiri, aliran teroris Islam radikal, kaum Khawarij, Ibnu Muljam yang memecah kepala Sayyidina Ali. Pada saat itu Sayyidina Ali sedang meradang kesakitan. Ibnu Muljam tertangkap dan dibawa ke depan Sayyidina Ali. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali? Aku ingin orang ini meninggal dalam keadaan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali tidak menuntut balas pembunuhan, Ali hanya ingin orang yang membunuhnya itu bisa taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah bisa membayangkan rohani seperti apa Ali ini, yang dibacok kepalanya masih bisa memaafkan pada saat darah belum mengering, sedang bercucuran. Kita tidak akan bisa membayangkan kesabaran murid Rasulullah yang dididikkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini sebenarnya adalah ketasawufan yang amat dalam. Lihatlah Rasulullah, waktu Rasulullah ada di Taif, Rasulullah dalam keadaan menderita setelah diembargo oleh masyarakat kafir Quraisy di Mekah. Pamannya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia. Rasul kebingungan, mencoba mencari tempat yang bisa dijadikan basis Islam. Rasul mencoba menaik ke dataran yang lebih tinggi di Taif, di daerah Arab sana. Tapi ternyata 19 hari Rasulullah dakwah, tidak ada satupun orang yang mau mengikuti Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah mau pergi dari daerah tersebut, dihadang oleh orang-orang dan pemuda-pemuda untuk dilempari batu. Sengaja Rasul dilempari batu agar matinya lebih sengsara, tidak langsung disembelih atau yang lain. Berdarah-darah Rasulullah, sampai tumitnya Rasulullah berdarah, sandalnya Rasulullah penuh dengan lumuran darah. Rasul kemudian menyandar di sebuah pohon miliknya orang Nasrani, dan Nasrani itu kemudian memberikan anggur kepada Rasulullah. Sang pembawa anggur ini ternyata adalah seorang budak yang mencari-cari tanda kenabian, dan akhirnya inilah orang yang menjadi Islam di tangan Rasulullah. Yang menarik adalah ketika Allah tidak tega melihat Rasulullah, diturunkan malaikat Jibril dan malaikat penguasa gunung. Malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, aku datang, ada salam dari Allah. Aku datang dengan membawa malaikat penguasa gunung
yang hari ini tidak boleh melakukan apapun kecuali atas perintahmu. Malaikat penguasa gunung pun mengatakan, ya Muhammad, aku tidak boleh melakukan apapun kecuali atas izinmu. In syi'ta damdamtu alaihimul jibal. Kalau kamu izinkan, gunung-gunung di Taif ini aku ledakkan semua, biar mati orang-orang yang menganiaya kamu. Kalau kamu izinkan Muhammad, aku keluarkan batu-batu dari gunung ini, biar pecah kepala mereka yang melempari batu kalian. Kalau kamu izinkan, aku jadikan likuifaksi, aku kubur hidup-hidup mereka, aku longsorkan mereka. Lihat, Allah ridho, malaikat Jibril siap backup Rasulullah, malaikat penguasa gunung sudah siap aksi. Rasulullah diterlantarkan 19 hari, dihina-hina, tidak ada yang bisa menolong Rasulullah dalam keadaan yang amat sangat tertindas ini. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada malaikat penguasa gunung? Ya malakal jibal, fa inni ati bihim liyakhruju minhum dzurriyyatun yaquluna la ilaha illallah. Hei malaikat penguasa gunung, aku ini didatangkan oleh Allah kepada mereka bukan untuk membunuh. Aku didatangkan kepada mereka untuk bersabar. Meskipun mereka sekarang tidak menerima dakwahku, mudah-mudahan besok keturunannya ada yang mau mengucapkan la ilaha illallah. Malaikat penguasa gunung bingung melihat penjawaban Rasulullah, sehingga dia mengatakan, anta kama sammaka rabbuka raufun rahim. Kamu ini persis seperti sanjung puji dari Tuhanmu kepadamu. Kamu amat pemurah, kamu orang yang amat pengasih. Kasih sayang Rasulullah tidak hanya untuk orang Islam, bahkan untuk orang kafir sekalipun, untuk binatang sekalipun, untuk tanaman sekalipun, untuk seluruh semesta. Karena itu Rasulullah itu rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmat untuk orang Islam saja. Maka kalau kita melihat ini, tidak mungkin ini kita baca kecuali dengan tasawuf. Karena kalau tidak dengan ilmu tasawuf, kita tidak akan mampu menyelami kedalaman bagusnya batin Rasulullah dan para sahabat serta salafus saleh. Hadirin, maka tasawuf diartikan adalah sekelompok orang yang lepas dari keburukan manusiawi, lepas dari sifat-sifat keburukan nafsu, wa tuharriru min syahwatihim, terbebas dari kungkungan syahwatnya, hatta saru fis safil awal, sehingga dia berada di derajat, di posisi terdepan ma'al haq bersama Allah. Falamma taraku kullama siwallah, ketika dia telah mampu melepaskan di dalam hatinya, bukan di zahirnya. Ini hati-hati, karena orang belajar tasawuf sering keliru karena ini. Memang kalimatnya di sini menyebut falamma taraku kullama siwallah. Kalau diartikan apa adanya, ketika dia mampu meninggalkan selain Allah, sorula malikina wala mamlukin, maka dia tidak memiliki apapun dan tidak dimiliki oleh siapapun. Ini kalau diartikan sampai di sini, akhirnya orang tidak mau bekerja, orang tidak mau memegang jabatan, orang tidak mau memiliki kekayaan karena berdalih ingin dekat Allah. Padahal yang dimaksud oleh para sufi bukan secara zahir, tapi secara batin, yang tidak diizinkan oleh para ulama, oleh Rasulullah, oleh Allah, itu adalah mencintai dunia, bukan memiliki. Tidak ada hadis maupun Quran yang melarang orang memiliki dunia. Tidak ada satu ayat pun maupun hadis yang melarang orang untuk menduduki jabatan tinggi. Tidak ada satu hadis maupun ayat yang melarang orang menjadi orang kaya. Yang dilarang oleh Allah adalah mencintai dunia. Terkaitnya hati untuk terus merakusi dunia, itu yang dilarang. Karena itu yang dimaksud di sini adalah melepaskan diri dari selain Allah itu di dalam hati. Sedangkan fisik kita biarkan dia sebagaimana hidup di zamannya. Para ulama mengingatkan, sahibid dunya bi badanika fafarrikha bi qalbika. Temani dunia itu dengan badanmu, tapi pisahkan dia dari hatimu. Maka jadilah orang yang hatinya Allah. Tidak masalah kalau pakaiannya itu adalah pakaian yang bagus, tidak masalah kalau kedudukannya itu pangkat yang tinggi, tidak masalah kalau berbagai gelar menempel pada dirinya. Asalkan hatinya Allah, maka orang itu akan menjadikan semua yang diberikan Allah itu sebagai sarana untuk menebarkan kebaikan dan kebenaran. Jabatan yang ada di tangannya adalah menjadi sarana yang paling efektif untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan. Harta yang ada di tangannya adalah menjadi alat yang paling efektif untuk menegakkan kebaikan dan kebenaran.
Sungguh Allah tidak mempermasalahkan tentang persoalan ini. Yang dipermasalahkan adalah tidak boleh mencintai dunia. Cinta itu hanya untuk Allah. Hadirin, kalau kita kemudian mencoba melihat di mana sebenarnya kedudukan tasawuf ini di dalam ajaran kita, jadi ajaran-ajaran agama kita ini, maka kita akan kembali kepada hadis Jibril pada saat Rasulullah sedang berdialog dengan para sahabat. Rasulullah didatangi oleh seseorang. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Ketika itu orang ini tiba-tiba datang, kalau di dalam riwayat Muslim, duduk dengan sangat dekat kepada Rasulullah sampai lututnya itu menyentuh lutut Rasulullah. Dan orang ini meletakkan tangannya di paha Rasulullah. Kemudian dia menanyakan kepada Rasulullah, mal Islam? Islam itu apa? Maka dijawab oleh Rasulullah, al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa an tuqimas shalah wa an tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahijjal baita man istata'a ilaihi sabil. Islam itu yang mengucapkan syahadat, menunaikan salat, menunaikan zakat, menunaikan puasa dan menunaikan haji bagi yang mampu. Orang ini kemudian mengatakan shadaqta, kamu betul. Maka kemudian dia bertanya lagi, mal iman? Kalau iman itu apa? Dijawab oleh Rasulullah dengan rukun iman yang 6 itu. Iman itu adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Kembali orang ini mengatakan shadaqta, kamu betul. Setelah itu orang ini bertanya lagi, mal ihsan? Kalau ihsan itu apa? Maka Rasulullah menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu hendaklah kamu kalau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa, maka beribadahlah dengan keyakinan kamu diperhatikan oleh Allah. Orang ini masih bertanya tentang tanda-tanda kiamat dan seterusnya. Akhirnya dia kemudian pulang. Setelah dia pulang dan menghilang, Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, Umar, tahukah kamu siapa dia? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Dia itu Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Inilah yang membuat para ulama kemudian mengatakan bahwa rukun agama Islam, rukun agama, kita itu ngertinya rukun iman, rukun Islam. Padahal ada ruknuddin, rukun agama Islam itu 3. Tiangnya agama Islam itu 3. 1 keislaman, 2 keimanan, 3 keihsanan. Ya. Keislaman, ilmu yang berkaitan tentang sholat, zakat, puasa, haji nanti menjadi ilmu fikih. Keimanan, ilmu tentang Allah, iman kepada Allah sampai pada takdir nanti menjadi ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam. Sedangkan ilmu yang mengajarkan bagaimana bisa membersihkan hati sehingga seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, hati senantiasa merasa diperhatikan oleh Allah, inilah ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu thariqah. Nah, orang sering menganggap ilmu ini bukan dari Islam, padahal jelas sekali di dalam hadis Jibril ini dia adalah salah satu dari 3 yang tidak boleh, tidak harus ada di dalam keislaman kita. Tidak mungkin Islam itu ditegakkan tanpa salah satunya, 3-tiganya harus ada. Karena itu Imam Ghazali mengatakan, seperti halnya belajar tentang sholat hukumnya wajib fardu ain, belajar tentang keimanan hukumnya wajib fardu ain, maka belajar ilmu akhlak, ilmu tasawuf pun hukumnya fardu ain. Sehingga Imam Kutub Abu Hasan Ali Asyadili mengingatkan, malam yatawghalghal bi'ilmina hadha mata musirran 'alal kabair fa huwa la yash'ur. Siapa yang tidak mau belajar ilmuku ini, ilmu menghilangkan sifat buruk dan memasukkan, mentradisikan, mengkarakterkan sifat baik di dalam diri sampai bisa merasakan kehadiran Allah di dalam ibadah, maka orang itu kalau tidak mau belajar ilmu ini, kalau dia mati, maka matinya menanggung dosa besar, tapi dia tidak ngerasa. Karena itu belajar tentang ilmu akhlak tasawuf ini kita niatkan untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah,
Mudah-mudahan dengan begitu maka akan semakin bagus ruhani kita untuk bisa terus mendekatkan diri kepada Allah. Seterusnya Imam Malik mengingatkan bahwa tasawuf seringkali disebut sebagai ilmu hakikat, sedangkan fikih seringkali disebut sebagai syariat. Syariat dan hakikat tidak bisa dipisahkan. Fikih dan tasawuf tidak bisa dipisahkan. Orang yang hanya mendalami hukum-hukum fikih yang tidak memperdulikan aspek tasawuf, maka dia akan menjadi orang yang zindik, orang yang fasik. Orang yang hanya mendalami spiritualitas tetapi tidak mengerti hukum-hukum fikihnya, maka dia akan menjadi orang yang zindik. Hanya orang yang bisa memadukan dua-duanya saja yang bisa ketemu hakikat kebenaran yang sebenarnya di dalam agama ini. Imam Malik mengingatkan ini di dalam maqalahnya, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Siapa yang hanya mendalami tasawuf tanpa memperdulikan fikih, maka dia akan menjadi orang yang zindik. Orang zindik itu tampaknya Islam, bajunya kayaknya Islam, pakaiannya kayaknya Islam, tetapi sebenarnya keyakinannya sudah keluar dari Islam. Sedangkan man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Adapun orang yang hanya mendalami fikih, ilmu lahiriah, hanya ngurusi takbir, rukuk, sujud yang benar saja, tapi tidak pernah memperdulikan bagaimana kekhusyuan, ketawaduan, kelembutan, kesabaran, maka orang semacam ini pada akhirnya akan menjadi orang yang fasik, orang yang rusak agamanya. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Siapa yang bisa mengumpulkan dua-duanya, maka dia akan ketemu dengan hakikat yang sebenarnya. Bagaimana mungkin orang yang belajar hukum dohir saja bisa fasik? Bapak Ibu, kalau orang itu hanya mempelajari hukum, kecenderungan orang yang ngerti hukum itu adalah mengambil hukum yang teringan, bahkan kalau perlu mengakali hukum, sehingga orang-orang yang ngerti hukum potensial melanggar hukum. Itu juga terjadi di dalam agama ini. Orang yang mengerti tentang jamak fil hadir misalnya, maka dia akan seenaknya saja menjamak walaupun tidak pergi kemana-mana. Kenapa? Karena dia tahu dalilnya. Maka saya tidak akan menjelaskan ini supaya kita tetap istiqomah sholat yang baik. Sama ketika ada orang ngerti hukum. Dulu ada seorang kiai, ada seorang ulama di Jakarta ini, karena dia tahu hukum bahwa menikahi janda itu kalau menurut fikih madhab Maliki itu tidak perlu saksi, karena janda itu bisa menikahkan dirinya, maka kemudian dia cukup mengakadkan dengan sang kiai ini melalui temannya. Sedangkan saksi bisa dengan cara iklan, diumumkan saja tanpa harus hadir di dalam akad nikah. Nah, sehingga kemudian sempat rame waktu itu, yang sepuh-sepuh pasti ingat kasus ini. Rame, kemudian orang bertanya-tanya, ini bagaimana? Ya, orang kalau pintar fikih memang begitu, Pak. Ada dalil-dalil yang kemudian bisa dilompati itu, tapi itu ya bahaya. Coba kalau kita lagi malas puasa, kita ngerti hukum, ya tinggal pergi saja ke Bandung. Begitu Bapak ke Bandung kan sudah boleh tidak puasa. Ya, batasnya 3 hari, lebih dari 3 hari ya pindah saja ke Sumedang. Ya pindah lagi, pokoknya selama Anda pindah-pindah 30 hari tidak puasa juga bisa. Tapi ini kan akalnya orang yang rusak begini nih, hukumnya diakali.